sehat semuanya? Oke, alhamdulillah. Ya, oke, hari ini kita masuk bab baru ya berkaitan dengan fungsi linear dan non-linear. Nah, ini Pak Asto singkat saja. Kemarin kan kita mempelajari, kalian sudah saya kasihkan linknya untuk belajar beberapa fungsi-fungsi, yaitu linear dan non-linear. Kalau linear itu apa sih? Masih ingat nggak? Ya, lurus, betul. Pangkatnya satu gitu ya. Kalau non-linear bisa lengkung, bisa pangkat 2, pangkat 3, atau eksponensial ya, sama aja. Jadi banyak itu pilihannya. Nah, kita akan mengeksplorasi bentuk 2D, 2 dimensi ke bentuk fungsi garis. Jadi nanti kita mempelajari fungsi-fungsi garis, linear dan non-linear, kemudian kita merekonstruksi sebuah benda, objeknya. Nah, seperti apa nanti kita akan coba bareng-bareng ya, teman-teman. Oke, kita akan berkreasi dengan semua ini, melihat bahwa kebutuhannya adalah kita akan mengeksplorasi berbagai macam bentuk-bentuk rumah adat atau mungkin candi gitu ya, tradisional gitu ya. Boleh. Kembali lagi kita lihat fase pembelajarannya, gitu kita lihat ya, berkaitan dengan sisi pensamaan linear dan non-linear termasuk fungsi kuadrat dan fungsi eksponensial. Oke, apa yang kita pelajari hari ini tentunya sudah Pak Asto kasih di linknya, jadi kalian bisa buka lagi kemarin. Nah, kita lihat garis lurus, anak-anak. Oke, garis lurus itu ada berbagai macam kombinasi ya. Y sama dengan MX kalau dia kiri ke kanan. Nah, kalau juga bisa juga minus kalau dia berbalik ke arah kiri. Nah, ini berbagai macam kombinasinya. Kalau ini lurus garis sumbu X, kalau ini lurus dengan sumbu Y. Nah, ini banyak sekali kombinasi-kombinasinya. Nanti kalian bisa bikin di sana. Kemudian juga kalau kita bicara tentang non-linear. Ini contohnya adalah pangkat 2 gitu ya. Ada garis yang titik puncaknya di atas gitu ya. Nah, ini X1, X2 biasanya nilai AX kuadrat plus BX plus CA-nya itu kurang dari 0. Nah, kalau yang titik maksimum bawah, A-nya biasanya lebih dari 0. Nah, ini sudah pakemnya gitu ya, secara ininya. Nah, nanti kalian bisa melihat komposisi yang seperti ini. Kalian juga bisa fleksibel untuk bisa menentukan titik-titiknya. Kemudian yang ketiga, kita bicara tentang fungsi lingkaran. Mana ya? Kita fungsi lingkaran, di sini ada pusatnya, dan kalau kita lihat di sini kita punya apa nih? Jari-jari atau radius gitu ya, R gitu ya. Nah, kemudian titik ini juga akan bisa melewati satu titik tertentu di sumbu X atau sumbu Y-nya. Nah, kita lihat juga ternyata dia tidak mesti 0,0 ya. Ininya pusatnya dia bisa juga berada pada satu titik tertentu, misalkan A dan B dan seterusnya gitu ya. Jadi ini adalah fungsi lingkaran yang juga kita boleh nanti kalian bisa mengkombinasikan. Karena nggak mungkin kan lurus aja atau bentuk kuadrat aja, kadang kita juga butuh bentuk-bentuk lingkaran yang simetris. Baik itu simetris kanan kiri ataupun simetris atas bawah. Ya. Oke, kemudian ada bentuk yang berikutnya. Ini bentuk apa nih? Elips. Nah, apa bedanya dengan lingkaran tadi? Nah, ini beda ya. Ada yang tidak simetris nih, karena tadi kalau kita lihat lingkaran, radiusnya jari-jarinya sama semua gitu ya. Kalau kita lihat di sini, ternyata beda. Ada yang bawah, ada yang samping, ini juga beda besarnya. Nah, elips itu bisa horizontal, bisa vertikal. Nah, itu mempengaruhi dari persamaannya, berbeda gitu ya, teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini apa sih bedanya gitu ya? Persamaan antara elips vertikal dan horizontal gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat dari fungsinya A dan B tetap dia adalah pusatnya. Kemudian ada panjang sumbu X, ada panjang sumbu Y. Nah, ini karena beda. Kalau lingkaran tadi simetris, full simetris karena ada hanya satu jari-jari. Kalau di sini ada muncul dua jari-jari gitu ya, baik itu yang sumbu X-nya ataupun sumbu Y-nya. Nah, ini akan berbeda juga. Kalian boleh mengkombinasikan, dilihat dari bentuknya seperti apa. Kemudian, nah ini bentuk apa nih? Eksponensial, betul. Eksponensial kita lihat. Nah, kalau kita lihat tadi eksponensial itu adalah sebuah garis panjang yang tidak bertepi katanya. Nah,
mendekati. Ya, kalau di matematika kita sebutkan mendekati, hampir 0, tapi tidak pernah 0. 0,1, 0,001, 0,0001 dan seterusnya. Nah, ini ada dua bentuk teman-teman. Y sama dengan B pangkat X kalau B-nya lebih 1, atau Y sama jika B-nya antara 0 ke 1. Ya. Jadi ini salah satu contohnya. Kalau ke kanan, itu biasanya angkanya adalah bulat. 10 pangkat X, 3 pangkat X, ya. 9 pangkat X, dan seterusnya. Kalau mengarah ke kiri, itu kebalikannya. 1/2, 1/3, 1/9 ini. Nah, ini yang membedakan antara bentuk eksponensial kanan dan kiri. Nah, ini kita lihat. Nah, itu juga kalian boleh bebas untuk bisa menggunakannya. Nah, kita nanti kalau gambar manual lama ya. Ya, kita pakai kertas milimeter, wah lama banget gitu ya. Oleh karena itu Pak Hasto kita memperkenalkan namanya Desmos. Nah, sebuah aplikasi online. Nanti kalian boleh mengerjakannya. Ini anaknya mandiri, sendiri-sendiri atau kelompok? Enggak sendiri-sendiri ini. Kelompok. Oke. Oh, ada teman diskusinya. Ada. Oh gitu, mau nggak apa? Oke, Mas, ini boleh memberi kebebasan, nanti ada yang mau sendiri atau mau berkelompok gitu ya. Nah, kita pakai aplikasi teman-teman. Enaknya pakai aplikasi adalah kalian kalau misalnya kelompok itu bisa ngerjakan di rumah. Sama-sama kita sharing, mungkin sama dengan ketika menggunakan Google Doc, Google Sheet gitu ya. Kita barengan yuk, kita di rumah masing-masing, nggak harus bertemu ini gitu ya. Makanya mungkin sebelumnya itu tadi tugasnya gitu ya, kita pakai aplikasi. Kemudian nanti yang kedua tugasnya adalah kalian membuat rumah tradisional atau rumah adat. Atau bisa juga bentuk-bentuk candi nih. Nah, gitu ya. Yang bisa kalian sharing. Nah, nanti misalkan kerjakan, kita bikin, yuk kamu kerjakan di rumah, aku di rumah, nggak masalah gitu ya. Kira-kira ini seminggu cukup Pak ya? Gimana? Gimana Taskia? Jadi gimana? Ya, 2 minggu ya Pak? Ya, 2 minggu Pak. Soalnya minggu depan ada proyek lain juga ya Pak? Kenapa 2 minggu kira-kira? Soalnya ini kayak kan kalau dari rumah itu kan kayak sulit gitu loh Pak. Kita juga nggak tahu caranya masih gimana gitu. Jadi harus explore dulu. Adaptasi sama Oke, jadi hari ini kita latihan dulu ya, pakai Desmos. Kemudian nanti kalau sudah ahli gitu ya, kita akan coba mulai pertemuan berikutnya kalian juga boleh mengerjakan di sekolah, boleh juga mengerjakan di rumah. Jadi kita sepakati dulu waktunya, seminggu apa 2 minggu? 2 minggu ya. Oke. Mau sendiri-sendiri atau berkelompok? berkelompok aja Oke, Pak. kenapa ini? Kenapa mau berkelompok kok nggak sendirian? Karena kan ini kayak project gitu kan Pak. Mhm. Kalau kita berkelompok itu pasti dari 2 ide bisa disambungkan, terus jadi sembari kita melihat filosofinya, terus kita membuat combine ide-ide kita, jadi nanti lebih bagus lagi gitu. Saling melengkapi gitu ya, kalian bisa saling melengkapi gitu ya. Oke, jadi kelompok dua-dua aja ya, jangan banyak-banyak. Iya, Nanti kalau setuju, banyak nanti ada yang nggak kerja nanti gitu ya. Oke, kita dua-dua aja, kita berkelompok sepasang-sepasang, kalian boleh saling melengkapi. Dan Pak Asal nanti kepingin kalian prestasi plus filosofinya. Jadi kalau misalkan candi ya, misalkan itu kan ada filosofinya, kenapa harus lurus, kenapa ada bengkok-bengkoknya, kenapa ada hiasan-hiasannya. Tolong nanti kalian bisa menjelaskan kita teman-teman yang lain. Kan belajar Desmos, ya, kita buka, kalian udah buka semua Desmosnya. Kita akan latihan bikin apa ini? Kira-kira ini? Ini bikin apa ini? Kira-kira? Gelas. Ya, tumbler gitu ya. Kita sebut dengan tumbler gitu. Kira-kira kalau kita lihat bentukan seperti ini garisnya apa aja ini? Garis lurus. Garis lurus, oke. Tapi di tengahnya itu ada lingkaran. Ada lingkaran, oke. Lurus lagi. Ini lurus lagi, oke. Melengkungnya sedikit. Ini ada lengkungan. Ya, bisa eksponen, bisa kombinasi antara elip dan lingkaran juga boleh gitu ya. Nah, kalau kita teruskan lagi, kita coba. Oke. Nah, seperti ini. Kita lihat. Mungkin kalian pasti sudah sangat familiar nih ya, generasi Z untuk
minum kopi di kedai kopi ini, fungsi linear tadi, lurus. Ada fungsi elips gitu ya, agak-agak melintir-melintir ini. Nah, bisa juga ada fungsi kuadrat. Ada juga bisa jadi dia adalah fungsi lingkaran di tengahnya gitu ya. Dan juga bisa kombinasi dari fungsi-fungsi eksponensial di sini. Jadi kita lihat teman-teman ya, anak-anak ya, bahwa sebuah objek itu sebetulnya adalah kumpulan dari sebuah fungsi, kumpulan dari fungsi atau garis-garis yang kita coba kombinasikan. Nah, ini kreasi kalian nanti. Saya yakin tiap grup akan berbeda, gitu ya, untuk bisa menghasilkan kombinasi-kombinasi seperti ini. Oke, ini adalah tampilan Desmosian. Nanti kita akan latihan satu persatu. Oke, kemudian, nah ini kalian dari fungsi ini kalian bisa membuat fungsi-fungsinya tadi, baik itu secara linear maupun non-linear, sampai kita bentuk menjadi sebuah tumbler. Nah, jadi hari ini dan besok targetnya adalah kita selesaikan tumbler ini, gitu ya. Nanti kalau kalian sudah ahli, baru Pak Hasto kita starting, kita hitung 2 minggu, kalian bikin rumah adat yang kalian sukai, gitu ya. Sudah diskusi tadi, kira-kira mau apa nih nanti? Rumah adatnya atau apa? Silakan, grup pertama. Ya, jadi kami memilih setelah berdiskusi, kami memutuskan untuk membuat rumah bolon, tapi untuk tipe yang apa, toba ya? Iya. Kita Rumah milih yang bolon toba. toba, waduh Iya. menarik sekali ya. Setahu Pak Hasto juga rumah bolon itu macam-macam ternyata ya. Betul, Pak. Rumah bolon toba, oke nanti bisa. Nah, nanti dulu cerita filosofinya nanti pas maju. Oke. Grup kedua nih, apa nih ceritanya nih? Mau apa nih? Kalau dari kelompok kami itu mau bikin candi, Pak. Candi Trowulan. Ya, Candi, Trowulan. candi Bajang Ratu itu dari Dari Mojokerto. Mojokerto. Iya. Jadi peninggalan Majapahit ya. Majapahit, iya. Peninggalan, saya nggak tahu Majapahit itu Hindu atau Buddha ya. Hindu Buddha. Gitu ya, kurang lebih itu ya, Iya. peralihan antara Hindu dan Buddha gitu ya. Oke, menarik sekali. Nanti ceritanya, filosofinya pas kalian maju aja. Oke, Iya. tiga. Rencananya bikin apa nih? Kami masih belum ada ide sih Pak buat rumahnya mau kayak gimana adatnya, tapi mungkin rumah adat juga, tapi mungkin yang bisa hampir mirip kayak mereka sih. Mungkin kalau mereka kalau mereka di Toba, Rumah saya bolon Sumatera Utara. ya mungkin kami ya di Karo mungkin ya. Dari Karo ya, itu Iya. macam-macam kalau nggak salah ya, Pak Aso. Kalau nggak salah ada 4 macam dari suku besar di suku Batak itu ada Tapi nanti sub-sukunya. kalau misalnya kami bingung boleh ganti nggak rumahnya? Boleh, Boleh ya? boleh. Kita banyak sekali. Toraja boleh, rumah Bali dan sebagainya. Kalian boleh ganti-ganti nanti gitu ya. Tapi hati-hati 2 minggu loh ya. Nanti tengah-tengah jangan ganti. Kalau terganti nggak ada perpanjangan waktu loh ya. Jadi mungkin kalian sudah harus mulai pikirkan yang seneng apa. Oke, kelompok 1. Silakan. Tadi mau bikin apa ini? Wah, keren banget nih. Kami memilih membuat rumah bolon Rumah toba. bolon Toba. Oke, Sumatera Toba. Utara. Oke. Jadi karena ini adalah rumah adat, pasti ada filosofi dari pembuatan dari rumah ini. Oke, silakan. Filosofinya apa Jadi nih? kami akan menceritakan tentang filosofinya. Jadi rumah adat bolon toba ini itu dia tuh kokoh. Mengapa dia dibuat kokoh? Karena itu menggambarkan bahwa orang suku Batak Toba itu saling bekerja sama dan erat hubungan persaudaraannya untuk mencapai kesuksesan. Dan itu digambarkan oleh bentuk segitiga yang runcing ke atas. Itu Runcing ke atas harapan itu ya. untuk kesuksesan yang tetap selalu ke atas gitu. Dan di rumah ini juga ada ukirannya. Ukirannya itu bentuknya seperti cicak. Oke, Nah, oke. Ukirannya itu orang Batak Toba meyakini bahwa bentuk cicak itu sebagai penjaga rumah. Oke. Ada Terus bentuk selain khusus itu gitu juga ya. bentuk di kepala rumahnya ini itu ada seperti punggung kuda. Nah, itu menggambarkan seperti kekuatan yang menggambarkan suku tersebut. Iya. Menarik Ya. teman-teman ya, menarik ya. Ada filosofi yang muncul di situ kuat, kemudian ada 2 hewan di sini, 2 binatang gitu ya. Cicak dan kuda gitu ya, yang ternyata itu menjadi sebuah simbol buat suku Batak Toba. Toba. Suku Batak Toba. Ya. Ya,
jadi mungkin menambahkan sedikit. Ya. Jadi kan ini kan seperti namanya rumah Batak Bolon Toba. Nah, itu digunakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitaran daerah Toba, Danau Toba. ya. Makanya Oke, disebut menarik. rumah seperti itu. Nah, mungkin untuk persamaan yang kami gunakan seperti yang sudah Pak Hasto jelaskan sebelumnya, di sini sebenarnya mayoritas dari rumah Bolon Toba itu kebanyakan dia memakai fungsi linear, Pak. Fungsi Jadi linear, iya, oke. jadi dia Iya, iya. mayoritas sebenarnya itu pakai fungsi linear. Nah, seperti yang nomor 1 2 itu kan dia fungsi linear yang untuk atapnya ini, lalu mungkin untuk garis-garis horizontalnya seperti ini. Untuk yang warna hitam ini mayoritas kebanyakan untuk seperti ini. Untuk garis-garis linear berupa horizontal, vertikal maupun diagonal. Nah, tapi di sini kami juga kemarin sebenarnya sempat memakai fungsi lingkaran untuk menggambar Fungsi yang lingkaran ini. Iya. ada. Ini ada fungsi lingkaran dan sebenarnya ada sedikit fungsi elips di sini, Pak, untuk menggambar ini. Tapi ini bagian atasnya kami hilangkan, tapi untuk yang ini sebenarnya ada fungsi elips sedikit di situ. Wah, menarik Iya. sekali ya. Teman-teman nanti bisa, kalau ini kita gedein nanti bisa kelihatan sih sebetulnya antara bentuk elipsnya, lingkarannya, atau tadi persamaan kuadran. Kuadrannya kalau kita lihat juga ternyata ini kumpulan Iya. banyak sekali ya, teman-teman. Ada banyak. Bisa dilihat di sini ada berapa ratus ini ya? Ada sekitar 450-an. 450 Iya, gitu ya. sekitar Oke. 450. Nah, apa kesulitan kalian nih selama 2 minggu menyelesaikan ini? Kesulitan kami mungkin lebih tepatnya ini sih Pak, untuk menempatkan apa ya, biar simetris karena kan jarak antar gambar ini kan seperti garis ini ke sini jaraknya itu harus sama. Jadi mungkin kesimetrisan itu yang harus benar-benar kami hitung gitu. Lalu mungkin kan untuk ketika sudah ketemu simetrisnya baru nanti tinggal mengulang saja, tinggal mengulang atau memodifikasi fungsinya sedikit. Tapi menemukan kesimetrisannya dipaskan itu ini ya, yang coba iya, apa istilahnya betul. itu? Bisa Simboliknya tadi ya. diperulangkan, tapi untuk menemukan simetrisnya itu yang susah. Oke. Kira-kira gimana nih cara kerja kalian waktu 2 minggu ini kemarin? Kami ini ya bagi Bagi tugas tugas ya. kami. Oke. Iya. Gimana Pak? Tugasnya gimana nih? Mungkin Tita teman saya itu yang karena dia pintar menggambar ya Pak, dia yang membuat rancangan desainnya, lalu Oke. mungkin saya yang mencoba-coba fungsi yang mana yang cocok, tapi nanti sambil dikoreksi oleh Tita, oh ini kurang simetris, ini sudah simetris. Wah, menarik sekali nih grup ini ternyata bikin rancangan awal gambarnya, Iya, kemudian dicoba dikonstruksikan dalam ini ya berbagai macam persamaan fungsi ini ya, menarik ya. Sudah. Oke, silakan ceritakan nih apa ini, wah menarik sekali kelihatannya ini. Ya, kelompok kami membuat Candi Bajang Ratu. Candi Ya, Bajang Ratu, oke. Ini merupakan candi peninggalan Kerajaan Majapahit di masa Hindu-Buddha pada abad ke-14. Jadi seperti namanya Candi Bajang Ratu, filosofinya adalah candi ini dibangun untuk memperingati meninggalnya Raja Jayanegara. Jayanegara, oke. Dinamakan Bajang Ratu karena Raja Jayanegara itu dinobatkan sebagai Raja Kerajaan Majapahit saat masih kecil. Masih kecil, oke. Seperti itu. Jadi Bajang Ratu ya, oke. Iya. Ratu kecil gitu ya Iya. ceritanya ya, mungkin ya, oke. Ya. Kemudian untuk bangunannya terlihat seperti ini, seperti tempat ibadah agama Hindu-Buddha, Menarik sekali. seperti itu. Kemudian untuk anak tangga-tangganya ini yang banyak sekali melambangkan bahwa dalam mencapai kejayaannya Raja Jayanegara itu perlu usaha, perlu perjalanan yang panjang. Oke. Jadi filosofi tangga gitu ya, ternyata itu sebuah perjalanan gitu ya dari bawah sampai ke atasnya. Oke. Ya. Ya, seperti yang dibilang Salsa tadi bahwa ini bentuknya mirip pura gitu ya Pak, karena Pura ya? Oke. karena kerajaan Majapahit itu kerajaan dengan aliran Hindu-Buddha gitu. Jadi peninggalannya juga bentuknya seperti ini. Kemudian ini bisa kita lihat bahwa candinya itu tinggi sekali ya. Nah, itu melambangkan kemuliaan raja gitu. Oke, di situ ada puncaknya Iya, ada gitu ya. puncaknya gitu. Oke, dan ternyata ini juga tidak hanya ini ya, tangga, tapi di sini juga ada kayak apa Iya. gitu ya, tingkat-tingkat gitu ya, Berundak-undak gitu ya Pak. Iya. berundak-undak gitu ya. Itu juga filosofi juga ya ternyata ya. Iya. Oke. Kemudian untuk fungsinya ini kami kebanyakan menggunakan fungsi linear Pak, dan juga fungsi konstan. Jadi setiap garis-garis yang ada di sini itu dihubungkan dengan garis lurus yang lain sehingga membentuk candi seperti ini. Candi, oke. Ini ada beberapa mungkin sedikit yang ini ya, elips ya, lingkaran ya, Iya, sedikit sekali ya. Tapi sedikit nggak apa-apa sekali. sih.
Karena memang kalau lihat tadi yang sebelumnya rumah bolon kelihatannya ada lengkung-lengkungnya banyak juga ya gitu ya. Mungkin ini juga ada satu cerita mungkin banyak lurusnya ini ya. Gitu ya. Jadi mungkin nggak tahu ini apakah ada filosofi tertentunya gitu ya sehingga kita melihatnya bahwa kelihatannya banyak garis lurus gitu ya. Oke, berapa banyak nih persamaan yang kalian konstruksi di sini? Sekitar 140-an. 140-an ya? Iya. Wah, oke, lumayan. Tadi 300-an ya? Oke. Baik, oke. Gimana ceritanya nih, kesulitannya selama 2 minggu mengerjakan? Kesulitan kita itu, ini kita kan nyambungin garis itu ya Pak. Nah itu susah, jadi kita harus trial dan error di aplikasi ini berkali-kali biar bisa nyambungin garis satu dengan garis yang lainnya. Gitu. Oke, Biar ngepaskan gitu ya antara sumbu X dan sumbu Y-nya gitu ya. Betul. Nah, tadi seperti yang kelompok sebelumnya, apakah juga menggambar dulu atau langsung kita lihat ada contoh atau gimana nih prosesnya? Kita lihat dulu contohnya di Google seperti apa candinya, terus kita langsung tembak buat bikin di Desmos. Jadi langsung nggak harus gambar dulu ya. Oke, jadi pokoknya langsung ada contoh yang bisa kita lihat ya. Oke, apa yang kita kalau kali kerjasama, apa? Kita kerjasamanya ini sih Pak, langsung. Jadi misalnya saya buat garis ini, terus Gila juga buat garis di bawahnya. Jadi gimana kita bekerja sama buat nyocokin garisnya supaya nyambung gitu. Oke, gitu. Kalian kerjasama di rumah atau di sekolah nih? Di sekolah juga, di rumah juga. Di rumah dan sekolah juga ya prosesnya ya. Oke, kelompok 3. Oke, gimana kelompok 3 ini? Apa yang mau diceritakan ini? Oke, jadi setelah 2 minggu kita memutuskan untuk membuat rumah adat bolon yang dari Karo. Tapi dari Batak Karo ya. Dari Batak Karo. Suku Batak Karo. Jadi sama-sama dari Sumatera Utara juga. Nah, di sini mungkin kita mau menjelaskan filosofinya dulu ya Bapak ya. Jadi di sini itu kita lihat bentuknya ini yang meruncing. Nah, itu menunjukkan bahwasanya keagungan dan kebesaran di mana rasanya menjunjung tinggi nilai spiritualnya. Terus sedangkan ini bentuknya memanjang, itu menunjukkan kebersamaannya dari masyarakat adat sana sendiri. Terus untuk ke bawahnya karena ini bentuknya rumah panggung sehingga di sini ada tangga, Bapak. Nah, tangganya ini ternyata jumlahnya itu harus ganjil karena menunjukkan bahwasannya ini tuh tempat suci begitu. Ganjil gitu ya. Itu untuk filosofi bangunannya sendiri. Menarik. Kalau sebelumnya tadi memang kekuatan ini justru kebersamaan gitu ya. Jadi agak berbeda ya mungkin sih. Oke, silakan. Ya, kalau filosofinya udah sama seperti Zeni ya. Mungkin saya bisa menerangkan terkait fungsi-fungsinya aja sih Pak. Kayak di sini kayak fungsi-fungsinya tuh tergabung dari fungsi linear, persamaan linear, terus ada juga fungsi konstan gitu kan. Kemudian ada juga fungsi kuadrat dan juga fungsi lingkaran. Iya, fungsi lingkaran gitu. Tapi kebanyakan sih pakai fungsi linear dan fungsi konstan sih Pak, karena kan kesulitan juga buat nyari fungsi linearnya terus. Jadi kayak kami juga menggunakan fungsi konstan kayak gitu. Tapi kita lihat sebetulnya ini banyak sekali lengkungan gitu ya, benar, muncul di sini ya. Ya, Widi. Oke, nah tadi prosesnya nih 2 minggu nih, gimana kalian proses mengerjakannya nih? Ya, sebenarnya jadi selama 2 minggu itu kemarin kita itu sempat kesulitan karena ini software baru bagi kita. Nah, kita itu sempat kesulitan buat yang tadi yang untuk bagian lengkungan. Iya, bagian lengkungan itu biar bisa biar sesuai tempatnya di sini. Kemarin karena yang satunya itu di sini, satunya ini di sebelah sini ya. Ya Kak. Gitu. Jadi kelihatannya sederhana ya teman-teman ya, kanan kiri gitu ya. Tapi ternyata tidak sesederhana itu gitu ya. Jadi untuk menemukannya ini susah banget ya. Jadi gimana nih kerjasamanya nih kalau kalian sebenarnya proses? Kerjasamanya kita sih saling backup aja sih Pak. Jadi kayak desain bersama, kita cari rumus bersama, nyoba bersama gitu. Terus kemarin benar kalau misalkan ada yang kesulitan ya kayak tadi ada yang sempat salah tempat tuh juga kita saling benerin errornya segala macam. Dan makasih banget dan juga ini mau cerita sih Pak, ini awalnya kan kita bingung antara mau rumah adat Bali, Jawa, Joglo segala macam gitu kan Pak. Terus akhirnya karena kami nggak nemu, terus ada Mbak Fadilah, Mbak Dila itu buat sama kayak gini, jadi ya udah kita nyari yang sama kayak gini, cuman mungkin beda jenis rumahnya aja gitu. Jadi biar konsep dia diajarin juga sama Mbak Fadilah. Makasih banget Mbak Fadilah gitu. Udah dibantu gitu. Mbak Fadilah dan Mbak Tita. Menarik sekali ya sebetulnya bahwa di suku yang sama pun ya kita lihat ini bukti bahwa
kekayaan budaya kita, gitu ya. Mungkin kita bilang orang Jawa, Jawanya ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, gitu ya. Ini sama juga teman-teman ya, antara Sumatera Utara nih, suku Batak kita sebut ya, ada Batak Karo, tadi ada Batak Toba, ada Batak Mandailing dan seluruh macam-macam itu. Ya, jadi mungkin pasti ada hal yang berbeda juga nih, gitu ya. Nah, kalau grup sebelumnya tadi berbicara tentang dua binatang tadi, apa tadi, cecak dan kuda, gitu ya. Apakah kalian menemukan sesuatu juga di sini yang memasukkan unsur itu atau yang lain? Sembarang bunga gitu ya, nggak mau pulang unsur bunga, nggak ada gitu ngomongnya. Mungkin kayak Banten kali ya Pak, ini kan kayak ada gambar penduduk gini kali Pak ya. Kita nggak sampai mengamati hal sampai mendalam seperti itu sih Pak, cuman mungkin ya gambarnya seperti ini sih Pak, mungkin ini kayak ada benteng atau apa gitu. Iya, Mungkin kita waktu riset terkait rumah ini juga, ternyata itu ketika masyarakat sana membangun rumah ini juga menggunakan beberapa menggunakan beberapa konsep matematika, Pak, untuk menentukan ruangan-ruangan yang ada di dalamnya. Oh, Itu gitu. tadi juga dijelaskan Oke. bahwasannya perlu dihitung karena Iya. beberapa orang yang bisa masuk itu juga menentukan ruang-ruangan yang ada di dalamnya, Pak. Terus apalagi ini kemiringannya seperti ini karena di sana Iya, itu iya. menyesuaikan musim hujan. Ini tuh sebenarnya menyesuaikan di sana ketika banjir, makanya dibuat seperti rumah panggung gini juga, Pak. Nah, itu katanya yang paling sulit dalam konstruksi ini itu hitungan matematis dalam membuat Bikin atapnya sendiri itu. gitu ya. Iya, itu, Pak. Dan coba kita bayangkan bahwa ini sudah dibuat mungkin ratusan tahun yang lalu gitu ya, oleh nenek moyang kita gitu ya. Dan mereka belum ada matematika mungkin ya, tapi bisa membuat rumah yang sekeren ini. Kalau kita lihat sebenarnya, teman-teman lihat ya, nah kita lihat atapnya kok lebih tinggi dari rumahnya gitu ya. Jadi itu mungkin karena di iklim tropis dia bisa menyerap panas lebih baik gitu ya. Kalau panas dia dingin, kalau dingin dia bisa hangat gitu ya. Jadi itu rasanya ini sudah dikonstruksi atau difikirkan oleh nenek moyang kita gitu ya. Mungkin susah juga kita sebagai orang modern membangun ini, mungkin tidak mudah juga gitu ya. Tapi kita lihat dengan matematika kita bisa melihat konstruksi-konstruksi ini lebih jelas lagi.